menanam tumbuhan yang berawal dari biji hingga menjadi pohon. Nah, penasaran kenapa hal itu bisa terjadi? Yuk kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yongkin Rawan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Buton, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum belajar lebih lanjut, saya akan mengingatkan kembali tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel atau volume sel ataupun ukuran sel suatu makhluk hidup. Contohnya kalau untuk tumbuhan, misalnya tumbuhan yang besarnya 5 cm bisa sampai 10 cm dan seterusnya. Sedangkan kalau perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju ke kedewasaan atau pemasangan fungsi organ yang kalau contohnya di tumbuhan itu ketika tumbuhan menghasilkan yang namanya buah. Nah, kalau tumbuhan sudah menghasilkan yang namanya buah, berarti fungsi organ kelamin tumbuhan tersebut sudah matang tuh. Itulah kenapa ia bisa menghasilkan yang namanya buah yang sering kita makan. Paham ya tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan? Kita akan belajar konsep tersebut pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, seperti yang kita bilang tadi, perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan ini berawal dari yang namanya biji. Nah, kalian nanam biji tuh tiba-tiba jadi pohon, berawal dari biji kan? Nah, kalau dari biji itu ada yang namanya proses perkecambahan. Setelah berkecambah, biji itu akan tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa itu perkecambahan. Nah, perkecambahan adalah proses di mana biji itu masih dalam masa masih biji. Nah, apa sih masa dormasi biji itu? Masa dormasi biji itu ketika biji masih dalam keadaan inaktif, atau ada nih biji yang kalian tanam dalam tanah, kemudian kalian menyiraminya dengan air. Nah, sebelum proses air kalian menyiram air ke dalam biji itu yang dinamakan proses inaktif biji atau masa dormasi biji. Jadi di proses percambahan ini ada nih biji, kemudian biji ini akan melalui proses yang namanya proses imbibisi. Ya, dimana proses imbibisi itu ketika kita menanam biji dalam tanah kan kita akan siram itu pakai air. Nah, saat air masuk ke dalam biji tersebut, itulah yang dinamakan proses imbibisi. Atau proses imbibisi adalah proses di mana ketika air masuk ke dalam biji. Nah, setelah air masuk ke dalam biji akan mengaktifkan hormon giberelin. Nah, apa sih hormon giberelin itu? Nah, hormon giberelin adalah hormon dalam biji yang berfungsi untuk melakukan proses berkecambah. Nah, setelah hormon giberelin aktif, dia akan mengaktifkan enzim hidrolisis seperti protase, amilase, dan juga lipase. Nah, setelah enzim hidrolisis aktif, dia akan memecahkan cadangan makanan dalam biji, dan otomatis ketika cadangan makanan dipecah akan menjadi energi. Nah, energi itulah yang akan membuat biji dari kecil, dari bulat itu menjadi berkecambah atau tumbuh. Nah, kayak gitu. Nah, perlu dilihat lagi ya, proses percambahan itu dimulai dari biji yang dorman, kemudian air masuk secara imbibisi, lalu air mengaktifkan hormon giberelin, kemudian hormon giberelin mengaktifkan enzim hidrolisis. Setelah itu enzim hidrolisis mencetakkan cadangan makanan dalam biji. Setelah itu pecahan cadangan makanan itu akan menjadi energi yang membuat tumbuhan berkecambah. Nah, seperti itu kira-kira.
Nah, berdasarkan tipe perkecambahannya, biji itu dibagi menjadi dua, yaitu hipogel dan epigel. Nah, kalau hipogel itu si kotilodonnya ini atau keping bijinya ini itu tetap tinggal dalam tanah meskipun sudah berkecambah. Contohnya pada biji jagung, padi, dan juga kacang kapri. Nah, jika dilihat seperti gambar ini. Nah, kalau di gambar ini kan ini kotilodonnya, kemudian kotilodonnya itu saat tumbuh biji sudah berkecambah, kotilodonnya tetap di dalam tanah, tidak keluar. Nah, seperti itu hipogel. Berarti pada perkecambahan epigel adalah kebalikan dari perkecambahan hipogel, di mana pada perkecambahan ini kotilodonnya itu diangkat ke atas tanah pada saat proses perkecambahan. Contoh tanamannya seperti tanaman kacang tanah, kacang hijau, dan juga kacang kedelai. Nah, jadi bisa lihat pada gambar ini. Pada gambar kotilodon dari tanaman epigel ini, kotilodon itu pada saat berkecambah tetap maksudnya diangkat ke atas tanah oleh akar. Nah, itulah epigel. Bisa dibedain ya, kalau hipogel itu bijinya tetap dalam tanah, pas pada saat perkecambahan, sedangkan epigel itu bijinya akan naik ke atas tanah pada saat perkecambahan. Mungkin seperti itu. Pahamnya tentang perkecambahan dan tipe perkecambahan. Nah, setelah berkecambah, biji akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Perlu ditahu, pertumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, kita akan bahas pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan batang dan akar yang menjadi panjang sehingga tumbuhan menjadi tinggi dan panjang. Nah, pertumbuhan primer ini disebabkan oleh aktivitas yang namanya aktivitas meristem apikal. Apa sih aktivitas meristem apikal ini? Nah, meristem apikal adalah meristem yang selalu membelah yang berada di ujung-ujung seperti ujung batang dan ujung akar. Nah, kalau meristem apikal ini berada di ujung-ujung, berarti pertumbuhan primer ini terjadinya di ujung-ujung seperti ujung akar dan ujung batang. Seperti dilihat pada gambar ini, di gambar paling bawah kita bisa lihat itulah zona pembelahan atau zona meristematik. Disitulah terjadinya yang namanya pembelahan sel, mulanya dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya membelah. Setelah dari zona pembelahan, kita akan naik di atasnya lagi. Di atasnya itu ada yang namanya zona perpanjangan atau zona elongasi. Nah, disinilah sel-sel yang tadinya hanya membelah akan menyebabkan akar bertambah panjang, yang dimana terjadi di zona ini, yaitu zona elongasi. Dan di atasnya lagi terdapat zona diferensiasi, di mana sel-sel yang ada yang tadinya hanya membelah dan tadinya hanya memanjang saja, itu sudah jelas nasibnya akan menjadi apa. Sel-sel tersebut ada yang menjadi epidermis, ada juga menjadi jaringan kotreks, dan yang lain sebagainya, jaringan yang membentuk pada tumbuhan, yang menyusun tumbuhan. Oke? Ingat ya, kalau yang di bawah hanya membelah saja, kemudian hasil pembelahannya akan diperpanjang di zona elongasi, kemudian ada yang juga diferensiasi sel yang menjadikan jaringan baru seperti itu. Nah, itulah pembahasan tentang pertumbuhan primer pada ujung akar. Nah, seperti yang kita bilang tadi, pertumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini, tumbuhan itu menjadi lebar dan menjadi besar, sehingga pertumbuhan sekunder ini yang menyebabkan akar dan batang itu menjadi besar dan menjadi lebar. Nah, kalau di pertumbuhan primer tadi kan ada penyebabnya tuh, karena ada meristem apikal. Nah, sedangkan di pertumbuhan sekunder ini ada juga tuh, tapi namanya dia karena adanya aktivitas kambium. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di gambar ini terdapat yang namanya ada folen, kambium, dan juga silem. Nah, si
si kambium yang ada di batang ini nantinya akan membelah dan membentuk yang namanya floem sekunder dan xilem sekunder. Nah, kemudian hasil pembelahannya ini akan lama kelamaan akan menjadi lingkaran tahunan yang menyebabkan si batang ini bertambah besar karena adanya aktivitas kambium. Nah, itulah contoh dari pertumbuhan sekunder. Nah, oke. Ingat ya, kalau pertumbuhan primer itu bertambah panjang dan tinggi karena adanya aktivitas maritim apikal, sedangkan pertumbuhan sekunder menjadi lebar dan besar karena adanya aktivitas kambium. Dan tumbuhan tuh yang darinya segini misalnya tuh akan menjadi besar. Nah, itulah yang namanya pertumbuhan. Nah, kemudian terjadi tuh yang namanya perkembangan, yang dimana pada tumbuhan ini perkembangan itu terjadi ketika sel-sel kelamin pada tumbuhan itu udah matang, kemudian menghasilkan yang namanya bunga. Nah, setelah berbunga, tumbuhan itu akan menghasilkan yang namanya buah yang sering kita makan. Nah, itulah yang dinamakan perkembangan pada tumbuhan. Jadi ingat ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini dimulai dari proses perkecambahan, kemudian bertumbuh dan kemudian berkembang. Oke, mungkin saja yang saya bisa jelaskan pada